apa namanya, kalau Allah mau bisa aja dibikinnya semua satu umat gitu kan. Tapi ini kan kenyataannya nggak demikian. Jadi dijadikan berbagai-bagai gitu kan agama dan mereka hidup berdampingan. Nah, eh, dengan tujuannya adalah untuk menguji gitu, menguji manusia apakah dia itu mengikuti apa yang sudah diturunkan sebagai petunjuk, tuh kan ya. Nah, tapi ada juga yang berpikiran kebalikannya, Pak Ustadz. Jadi selalu dengan memakai ayat itu, kalau Allah mau, Allah akan jadikan itu satu umat, tapi ternyata Allah jadikan itu berbeda-beda. Itu ditangkapnya sebagai berarti manusia itu harus hidup rukun berdampingan dan semuanya itu satu menuju keselamatan. Seperti itu, Pak Ustadz. Ya, ada benernya, ada juga salahnya. Ya, pernyataan itu. Jadi begini, itu ya pernyataan Allah ya. Allah mengatakan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah sudah jadikan kalian semuanya beriman semua. Tuh. Rahasianya kalau Allah mengatakan lau, itu artinya tidak. Yang terjadi adalah kebalikannya. Kalau Allah mau, berarti Allah tidak mau. Jadi dijadikan oleh Allah tidak jadi satu umat. Di antara hikmahnya adalah untuk menguji. Ini taat apa tidak. Ya. Orang beriman taat apa tidak. Orang kafir ini dengan agamanya taat apa tidak. Ya. Nah, di dalam hal ini Allah sejajarkan ini semua nih. Ya, yang ahli kitab Yahudi, Nasrani, Islam, Allah sejajarkan ini semua. Dalam urusan apa? Dalam urusan berlomba-lomba dalam segala kebaikan. Tapi jangan lupa buntutnya adalah ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya, kepadakulah kalian akan dikembalikan semua kepada Allah. Nanti kata Allah, aku akan beritakan kepada kalian apa yang pernah kalian perselisihkan di dunia. Jadi masing-masing orang beriman akan dikasih tahu oleh Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani akan dikasih tahu oleh Allah. Masing-masing harus introspeksi kepada dirinya. Ya. Kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan itu banyak. Bidangnya banyak sekali. Bidang yang pertama kebaikan itu adalah urusan yang berkaitan dengan keyakinan, dengan akidah. Kebaikan, kebenaran. Anda menyembah manusia itu baik apa tidak? Anda menyembah berhala itu baik apa tidak? Ya, semua orang harus pakai akalnya itu. Ya. Anda tidak mengimani Nabi Isa, tidak mengimani Nabi Muhammad, baik apa tidak? Dari sisi kebaikan. Karena judulnya adalah khairat. Itu urusan akidah itu. Nah, di bawah urusan itu ada urusan yang namanya syariah. Apa itu syariah? Syariah itu aturan-aturan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Cek Yahudi, cek Nasrani, aturan-aturan hukumnya. Ya, aturan hukumnya banyak dilanggar, banyak. Ya. Nasrani, mereka kalau dibilang sunat, itu hukum yang berlaku untuk Yahudi. Loh, memang jadi Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Ya memang selama ini Taurat berlaku untuk siapa? Kenapa kamu pegang Taurat? Kalau itu tidak berlaku untuk kamu, kenapa Bible kamu itu ada Taurat, ada Injil tuh kalau tidak berlaku untuk selain Israel? Ya, jadi masing-masing cek. Nabi Isa menyembah Allah, kamu tidak menyembah, kamu malah menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus, Yesus menyembah siapa? Hah?
Bunda Maria menyembah Allah, sesungguhnya menyembah Yesus. Itu omongan apa itu? Itu omongan sampah. Jadi itu namanya syariat. Ya, jadi kalau misalnya syariat itu apa? Aturan ibadah. Aturan ibadah, aturan hukum. Ya, jadi syariat itu ada ibadah, ada muamalah, ada munakaha, ada masalah bay, ada masalah jihad, dan itu urusan syariat itu. Masing-masing ada. Itu yang Allah katakan, ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing untuk walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk masing-masingnya kami jadikan untuk kalian syariatnya dan minhaj, cara untuk melaksanakan syariatnya itu. Kalau Islam ada Quran, ada As-Sunnah. Juklaknya ada di As-Sunnah. Masing-masing ada itu. Nah, kamu beribadah nyanyi-nyanyi, coba. Apakah seperti itu Nabi Isa itu beribadah? Nyanyi-nyanyi gitu. Nyanyian yang manakah yang paling sering didendangkan oleh Nabi Isa? Misal itu. Mesti berpikir gitu. Ya. Makanya Islam ini dia kasih standar ya untuk urusan ibadah. Apa katanya? Tidak diterima ibadah oleh Allah apabila ibadahnya tidak ikhlas karena Allah dan apabila tidak mengikuti Rasulullah. Jadi ibadah itu standarnya supaya diterima harus ikhlas karena Allah. Cara ibadahnya harus mengikuti Rasulullah SAW. Jelas. Aturan-aturannya ada tertulis rinci serinci-rincinya. Gitu. Ya. Jadi kebaikan itu bidangnya banyak. Nah, yang pertama tuh jangan lupa namanya akidah, namanya ibadah. Ada muamalah, macam-macam. Ada urusan dakwah. Gitu ya, Bu ya. Tuh. Nah, sampai di sini ayat ini tidak sedang berbicara agama mana yang paling baik. Tidak bicara. Oleh Allah itu disamaratakan agar kiranya semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kamu orang beriman jangan kalah sama orang kafir. Ya. Tuh. Nah, kita bicara surah Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 48. Itu jangan berhenti di situ. Ya, dibaca ayat setelahnya. Ya, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hai Muhammad, hukumilah di antara mereka Yahudi Nasrani itu dengan apa yang Allah turunkan. Oke, sekarang siapa yang berada di atas? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara yang sebagai nabi dan rasul. Yahudi ada di bawahnya. Ada urusan boleh orang Yahudi berhukum dengan hukum Islam. Ya, namanya arbitrase. Baik kalau begitu hukum mereka dengan hukum Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Karena mereka maunya nipu saja. Ikuti Muhammad kalau begini hukumnya, jangan ikuti kalau begini hukumnya. Tuh, maka Nabi Muhammad kerap kali coba dibuka di Taurat kalian. Kalau berzina tuh apa hukumnya? Ternyata kan sama rajam. Apabila pernah menikah. Baik ya, wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati terhadap orang-orang Yahudi. Jangan sampai kamu diplesetkan oleh mereka. Jangan sampai kamu tergelincir oleh tipuan-tipuan mereka. Tergelincir dari apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, tidak mau berhukum dengan hukum kamu, fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Ketahuilah, itu artinya Allah ingin menimpakan menimpakan siksa karena sebagian dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Sungguh kebanyakan manusia itu fasik. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tuh, tadi yang saya katakan. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan bukan urusan akhlak perilaku saja. Ini urusan hukum, urusan syariat, urusan akidah. Gitu Bu.
Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Mereka itu siapa? Ahlul kitab. Ya. Nah, di sini sudah tidak Allah jadikan sejajar lagi. Nabi Muhammad diangkat, mereka taruh di bawah untuk dihukumi dengan hukum yang benar. Dan seterusnya, ya. Oke, di ayat 51-nya. Di ayat 51-nya supaya kita paham. Enggak cukup satu ayat dipegang itu, yang lainnya tidak dipegang, enggak boleh. Karena ini ada strukturnya ini surah nih. Apa katanya? Ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai kawan-kawan setia. Kawan setia saja tidak boleh. Ya bukan pemimpin. Kalau pemimpin apalagi kawan setia saja nggak boleh. Ba'duhum awliya'u ba'd. Masing-masing menjadi kekasih yang lainnya. Tuh, ya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai kawan setia, orang itu sesungguhnya termasuk bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Itu ya, Bu. Jadi tidak dalam proporsinya mensejajarkan kebenaran mereka. Bahwa semuanya baik, iya, ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi tidak semuanya benar. Ya, baik dan benar beda. Iya, Bu. Iya, Pak Ustadz. Jadi baca berapa ayat sesudahnya ya. Iya, baca. Kaitan. Biasanya kan ini ayat, 5 ayat sebelumnya, 5 ayat setelahnya gitu. Ya, Bu. Ya, Pak Ustadz. Terima kasih.